Terus berjuang, jangan berhenti untuk wujudkan semua mimpi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang Sultan Ba'abula mengusir Portugis. Konflik antara kerajaan di Indonesia dan persekutuan atau Kongsi Dagang Barat terjadi sejak para kongsi dagang mulai menunjukkan kecongkakannya. Sebagai contoh, pada tahun 1529 terjadi perang antara Portugis dan Tidore. Penyebab utamanya adalah karena Portugis menghalang-halangi perdagangan Banda dan Tidore. Portugis menembaki junjung atau kapal dari Banda yang akan membeli cengkeh ke Tidore. Tidore yang tidak terima dengan tindakan armada Portugis tersebut lalu melakukan perlawanan. Dalam perang tersebut, Portugis berhasil mengadu domba kerajaan Ternate dan Tidore. Portugis mendapat dukungan dari Ternate dan Bacan. Akhirnya Portugis pun mendapat kemenangan. Rakyat Maluku sadar bahwa Portugis hanya akan merusak perdamaian. Sultan Hairun berhasil menyatukan rakyat dan mengobarkan semangat perlawanan pada tahun 1565. Portugis terus terdesak oleh gempuran tentara kerajaan yang didukung oleh rakyat. Portugis menawarkan perundingan kepada Sultan Hairun. Sultan Hairun adalah raja yang cinta damai, sehingga menerima ajakan Portugis. Pada tahun 1570, bertempatan di Benteng Sao Paulo, terjadi perundingan antara Sultan dan Portugis. Pada awal perundingan, semua berjalan seperti sebuah perundingan pada umumnya, yaitu membahas suatu hal yang penting. Pada saat itu, Sultan Hairun tidak menaruh curiga sedikit pun terhadap Ia merasa perdamaian jauh lebih baik. Namun pada saat perundingan berlangsung, tanpa disangka-sangka, tiba-tiba Portugis menangkap Sultan Hairun dan pada saat itu juga membunuhnya. Kelicikan dan kejahatan Portugis tersebut menimbulkan kemarahan rakyat Maluku. Sultan Ba'abula, putra Sultan Hairun, dengan gagah berani melanjutkan perjuangan ayahandanya dengan memimpin perlawanan. Pada saat bersamaan, Ternate dan Tidore bersatu, melancarkan serangan terhadap Portugis. Akhirnya pada tahun 1575, Portugis berhasil diusir dari Ternate. Selanjutnya, Portugis berhasil melarikan diri dan menetap di Ambon. Pada tahun 1605, Portugis berhasil diusir oleh FOC dari Ambon. Portugis kemudian menyingkir ke Timor Timur atau Timor Leste, lalu melakukan kolonisasi di tempat itu. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan mengenai Sultan Ba'abula mengusir Portugis. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Everybody wants something. Middle fist pump. Me, Sean Wiz got the bitch jumping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Dalam pertemuan video kali ini, saya akan menjelaskan tentang sejarah-sejarah yang ada di Indonesia. Salah satunya sejarah serangan Mataram terhadap VOC. Yang dimana teman-teman perlu tahu bahwa Mataram adalah kerajaan besar di Jawa Tengah. Keberadaan VOC di Batavia sangat membahayakan Mataram. Pada awalnya, Belanda dengan Mataram menjalin hubungan baik. Belanda diizinkan untuk mendirikan benteng gudang atau loji untuk kantor dagang Jepara pada tahun 1615. Belanda juga memberikan 2 meriam untuk kerajaan Mataram. Perselisihan antara Mataram terjadi karena nafsu monopoli Belanda. Pada tanggal 8 November 1618, Gubernur Jenderal VOC Jan Pieterszoon memerintahkan Pandemart untuk menyerang Jepara. Kerugian Mataram sangat besar. Peristiwa tersebut memperuncing perselisihan antara Mataram dengan Belanda. Raja Mataram, Sultan Agung, segera mempersiapkan penyerangan terhadap kedudukan VOC di Batavia. Serangan dilakukan pada tahun 1628. Pasukan dipimpin oleh Tumenggu Baurekso yang tiba di Batavia pada
tanggal 22 Agustus 1628. Selanjutnya menyusul Tumenggus Suragul-Agul dan dua bersaudara yaitu Kiai Dipati Mandorejo dan Upasanta. Mengapa serangan pertama mengalami kegagalan? Hal ini terjadi karena kurangnya perbekalan dan juga disebabkan karena Mataram kurang matang dalam memperhitungkan medan pertempuran. Faktor lain adalah persenjataan Belanda jauh lebih modern dibandingkan tentara Mataram. Serangan pertama yang dilakukan Mataram gagal sehingga terpaksa pasukan ditarik kembali ke Mataram pada tanggal 3 Desember 1628. Pada serangan tersebut tidak kurang 1.000 prajurit Mataram gugur dalam medan pertempuran. Mataram segera mempersiapkan serangan kedua yang dipimpin oleh Kiai Adipati Juminah ke Apugan ke Apubaya. Persiapan dilakukan dengan lebih matang. Gudang-gudang dan lumbung persediaan makanan pun banyak didirikan di berbagai tempat. Setelah semua persiapan selesai, pengepungan secara total terhadap Batavia pun dilakukan. Serangan dimulai pada tanggal 1 Agustus dan berakhir tanggal 1 Oktober 1629. Namun serangan kedua ini pun mengalami kegagalan karena faktor kelemahan yang sama seperti pada serangan pertama, serta lumbung persediaan makanan pun banyak dihancurkan oleh Belanda sehingga semakin memperlemah kekuatan Mataram. Pada tahun 1799 terjadi peristiwa penting dalam sejarah kolonialisme dan imperialisme barat di Indonesia. VOC dinyatakan bangkrut hingga dibubarkan. Keberadaan VOC sebagai kongsi dagang untuk menjalankan roda pemerintahan di negeri jajahan seperti Indonesia tidak dapat dilanjutkan. 31 Desember 1799, VOC dinyatakan bangkrut. Semua utang piutang dan segala milik mereka diambil alih oleh pemerintah. Setelah dibubarkannya VOC, Indonesia berada langsung di bawah pemerintahan Hindia Belanda. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang Perang Aceh. Traktat London tahun 1871 menyebut Belanda menyerahkan Sri Lanka kepada Inggris dan Belanda mendapat hak atas Aceh. Berdasarkan traktat tersebut, Belanda mempunyai alasan untuk menyerahkan istana Aceh. Saat itu, Aceh masih merupakan negara merdeka. Belanda juga membakar Masjid Baitur Rahman yang menjadi benteng pertahanan Aceh 5 April tahun 1873. Semangat jihad perang membela agama Islam menggerakkan dan perlawanan rakyat Aceh. Jenderal Kohrel terbunuh pada saat pertempuran di depan Masjid Baitur Rahman, Banda Aceh. Kohrel meninggal dekat dengan pohon yang sekarang diberi nama Pohon Kohrel. Siasat konsentrasi sel-sel dengan sistem bertahan dalam benteng besar oleh Belanda tidak berhasil. Belanda semakin terdesak, korban semakin besar dan keuangan semakin terkuras. Belanda sama sekali tidak mampu menghadapi sejarah fisik perlawanan rakyat Aceh. Menyadari hal tersebut, Belanda mengutus Dr. Snukurroje yang memakai nama samaran Abdul Ghaffar. Sebagai seorang ahli bahasa sejarah dan sosial Islam, ia diminta masuk atau rekomendasi tentang cara-cara mengalahkan rakyat Aceh. Setelah lama belajar di Arab, Snukurroje memberikan saran-saran kepada Belanda mengenai cara-cara mengalahkan orang Aceh. Menurut Snukurroje, Aceh tidak mungkin dilawan dengan kekerasan, sebab karakter orang Aceh tidak akan pernah menyerah. Jiwa jihad orang Aceh sangat tinggi. Taktik yang paling mujarab adalah dengan mengadu domba antara golongan ule balang atau bangsawan dan kaum ulama. Belanda menjanjikan kedudukan kepada para ule balang yang bersedia damai. Taktik ini berhasil, banyak ule balang yang tertarik dengan tawaran Belanda. Belanda memberikan tawaran kedudukan kepada para ule balang apabila kaum ulama dapat dikalahkan. Sejak 1898, kedudukan Aceh semakin terdesak. Banyak tokohnya yang gugur. Teuku Umar gugur di pertempuran di Meulaboh pada 1899. Sultan Aceh Muhammad Dausya ditawan pada tahun 1903 dan diasingkan sampai meninggal di Batavia. Panglima Poleng Muhammad Daud juga menyerah pada tahun 1903. Cut Nyadien, tokoh pemimpin perempuan, ditangkap pada tahun 1906 dan diasingkan di Sumedang. Pahlawan Aceh Cut Mutia gugur pada tahun 1910. Perlawanan Aceh pun terus menyusut hingga tahun 1917. Belanda masih melakukan pengejaran terhadap sisa-sisa perlawanan Aceh. Belanda mengumumkan berakhirnya perang pada tahun 1904. Namun demikian, perlawanan separatis rakyat Aceh masih berlangsung hingga tahun 1930-an.
Mungkin hanya itu yang dapat kami jelaskan tentang Perang Aceh. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menjelaskan tentang sejarah perlawanan Sisingamangaraja di Sumatera Utara. Teman-teman bisa buka di halaman 229 poin ke-5, yaitu perlawanan Sisingamangaraja di Sumatera Utara. Perlawanan terhadap Belanda di Sumatera Utara dilakukan oleh Sisingamangaraja ke-12. Perlawanan ini yang dinamakan juga Perang Batak berlangsung selama 29 tahun. Pertempuran diawali dari Bahal Batu yang menjadi pusat pertahanan Belanda tahun 1877. Untuk menghadapi Perang Batak, Belanda menarik pasukan dari Aceh. Pasukan Sisingamangaraja dapat dikalahkan setelah Kapten Christopher berhasil mengepung benteng terakhir Sisingamangaraja di Pakpak. Kedua putra beliau, Patuan Nagari dan Patuan Anggi, ikut gugur, sehingga seluruh Tapanuli dapat dikuasai oleh Belanda. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menjelaskan ketangguhan ayam jantan dari timur. Kalian tentu tidak asing dengan nama Sultan Hasanuddin. Tokoh ini sangat ditakuti oleh Belanda karena ketangguhannya melawan Belanda, sehingga disebut sebagai ayam jantan dari timur. Sultan Hasanuddin adalah Raja Goa di Sulawesi Selatan. Suatu ketika kerajaan Goa atau Sultan Hasanuddin dan Bone atau Arung Palaka berselisih paham. Hal ini dimanfaatkan VOC dengan mengadu domba kedua kerajaan tersebut. VOC memberikan dukungan sehingga Bone menang melawan Goa pada tahun 1666. Sultan Hasanuddin dipaksa menandatangani perjanjian Bongaya pada 18 November 1667. Perjanjian Bongaya adalah perjanjian antara Sultan Hasanuddin dan VOC. Isi dari perjanjian Bongaya sebagai berikut. A. Belanda memperoleh monopoli dagang rempah-rempah di Makassar. Belanda mendirikan benteng pertahanan di Makassar. Makassar harus melepaskan daerah kekuasaannya berupa daerah di luar Makassar. Arung Palaka diakui sebagai Raja Bone. Perjanjian Bongaya telah memangkas daerah kekuasaan Goa sebagai kerajaan terkuat di Sulawesi Selatan. Tinggal kerajaan-kerajaan kecil yang sulit melakukan perlawanan kepada VOC. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang Perang Jagaraga di Bali. Perang Jagaraga berawal ketika Belanda dan kerajaan di Bali bersengketa tentang hak tawan karang. Hak tawan karang menyatakan bahwa setiap kapal yang kandas di perairan Bali menjadi hak penguasa di daerah tersebut. Pemerintah Belanda memprotes Raja Buleleng yang menyita 2 kapal milik Belanda. Raja Buleleng tidak menerima tuntutan Belanda untuk mengembalikan kedua kapalnya. Persengketaan ini menyebabkan Belanda melakukan serangan terhadap kerajaan Buleleng pada tahun 1846. Belanda berhasil menguasai kerajaan Buleleng, sementara Raja Buleleng menyingkir ke Jagaraga, dibantu oleh kerajaan Karangasem. Setelah berhasil
menguasai benteng Jagaraga, Belanda melanjutkan ekspedisi militer pada tahun 1849. Dua kerajaan Bali, yaitu Gianyar dan Klungkung, menjadi sasaran Belanda pada tahun 1906. Seluruh kerajaan Bali jatuh ke pihak Belanda setelah rakyat melakukan perang habis-habisan sampai mati yang dikenal dengan Perang Puputan Jagaraga. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menjelaskan perlawanan Aceh. Tahukah kalian bahwa selain di Ternate dan di Tidore, perlawanan masyarakat Indonesia terhadap Portugis juga dilakukan oleh rakyat Aceh di Pulau Sumatera pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda pada tahun 1607 sampai 1639. Armada Aceh telah disiapkan untuk menyerang kedudukan Portugis di Malaka. Saat itu Aceh telah memiliki armada laut yang mampu mengangkut 800 prajurit. Pada saat itu wilayah kerajaan Aceh telah sampai di Sumatera Timur dan di Sumatera Barat. Pada tahun 1629 Aceh mencoba menaklukkan Portugis, tapi penyerangan yang dilakukan Aceh ini belum berhasil mendapat kemenangan. Meskipun demikian, Aceh masih tetap berdiri sebagai kerajaan yang merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Saya Enia dari kelas 8 akan menjelaskan tentang Perang Banjar yang terjadi di Indonesia terhadap dagang. Perang Banjar berawal ketika Belanda campur tangan dalam urusan pergantian raja di Banjarmasin. Belanda memberikan dukungan kepada Pangeran Tamjidillah yang tidak disukai oleh rakyat. Perlawanan dipimpin oleh Prabu Anom dan Pangeran Hidayat. Pada tahun 1859, Pangeran Antasari memimpin perlawanan ketika Prabu Anom ditangkap oleh Belanda. Pasukan Prabu Anom dapat didesak. Pada tahun 1862, Pangeran Hidayat menyerah dan berakhirlah Perang Banjar di Pulau Kalimantan. Perang benar-benar dapat dipadamkan pada tahun 1905. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan tentang Perang Banjar yang terjadi terhadap dagang di Indonesia. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah Perang Saparua di Ambon. Teman-teman bisa buka di halaman 223 di poin pertama, yaitu Perang Saparua di Ambon. Kalian masih ingat dengan kekuasaan Inggris yang menggantikan Belanda pada tahun 1811 sampai dengan 1816. Peralihan kekuasaan tersebut menyadarkan rakyat bahwa Belanda bukanlah kekuatan yang paling hebat. Ketika Belanda kembali berkuasa di Indonesia pada tahun 1817, rakyat Ambon mengadakan perlawanan di bawah pimpinan Thomas Matulesi atau Patimura.
Patimura memimpin perlawanan di Saparua dan berhasil merebut benteng Belanda serta membunuh Residen van den Berg. Dalam perlawanan tersebut, turut pula seorang pahlawan wanita yang bernama Christina Marta Tiaau, yang merupakan putri tunggal dari Paulus Tiaau, teman dari Kapten Patimura. Perlawanan Patimura dapat dikalahkan setelah bantuan Belanda dari Batavia datang. Patimura bersama 3 pengikutnya ditangkap dan dihukum gantung. Demikian sejarah yang saya dapat sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang Perang Diponegoro yang terjadi pada tahun 1825 sampai 1830. Perang Diponegoro merupakan salah satu perang besar yang dihadapi Belanda. Perlawanan Pangeran Diponegoro tidak lepas dari kegelisahan dan penderitaan yang dialami rakyat akibat penindasan yang dilakukan pemerintah Hindia Belanda. Campur tangan pemerintah Hindia Belanda dalam urusan Keraton Yogyakarta merupakan salah satu kegelisahan rakyat. Pajak-pajak yang diterapkan pemerintah Hindia Belanda dan kebijakan ekonomi lainnya menjadi sumber penderitaan rakyat. Satu bukti campur tangan politik Belanda adalah dalam urusan politik Kerajaan Yogyakarta terjadi ketika pada tahun 1822 Hamengkubuwono IV wafat. Di dalam keraton muncul perselisihan tentang penggantinya. Saat itu, putra mahkota baru berumur 3 tahun. Keadaan ini menjadi kesempatan bagi Belanda untuk campur tangan dalam urusan kerajaan. Beberapa tindakan Belanda yang dianggap melecehkan harga diri dan nilai-nilai budaya masyarakat menjadi penyebab lain kebencian rakyat kepada Belanda. Pada tanggal 2 Juli 1825, Tagelrejo yang menjadi basis pengikut Diponegoro ditangkap dan dibakar oleh Belanda. Diponegoro meninggalkan kota dan menyusun strategi di luar kota Yogyakarta. Perang Jawa dikumandangkan pada tahun 1825 sampai 1830 untuk mengusir Belanda. Perlawanan tersebut menular sampai Jawa Tengah dan Jawa Timur. Belanda berusaha membujuk para pejuang dengan memulangkan Hamengkubuwono II dari tempat pengasingannya di Ambon. Namun, langkah ini gagal memadamkan perlawanan. Selanjutnya, Belanda menerapkan siasat benteng stelsel. Dengan sistem ini, Belanda mampu memecah belah pasukan musuh. Belanda berhasil menangkap Kiai Maja dan Pangeran Mangkubumi. Kemudian, Belanda juga berhasil meyakinkan Panglima Sentot Prawirjo untuk membuat perjanjian perdamaian. Pada tahun 1830, Diponegoro bersedia mengadakan perundingan dengan Belanda di Magelang, Jawa Tengah. Perundingan tersebut hanya sebagai jalan tipu muslihat, karena ternyata Diponegoro ditangkap dan diasingkan ke Manado, kemudian Makassar hingga wafat pada tahun 1855. Setelah berakhirnya perang di Jawa atau Diponegoro, tidak ada lagi perang besar yang terjadi di Jawa. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.